Ferdi Sambo mengikuti rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada Selasa pagi. Saat rekonstruksi, Sambo memakai baju tahanan dengan tangan terikat. Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo mengikuti rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa pagi. Bekas Kadif Propam Polri ini memperagakan salah satu adegan dengan tangan terikat tali tis dan memakai baju tahanan Bareskrim Polri. Dalam reka adegan ini, semua tersangka dihadirkan penyidik Bareskrim Polri ke lokasi rekonstruksi, termasuk Barada Richard Eliezer atau Barada E dan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Berbeda dengan tersangka lainnya, Putri tidak memakai baju tahanan. Dikutip dari Detik.com, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi mengungkapkan, alasan Putri tidak mengenakan baju tahanan karena statusnya bukan tahanan. Total ada 78 adegan yang digelar dalam rekonstruksi. Dalam kegiatan rekonstruksi ini, selain 5 tersangka didampingi oleh pengacaranya dan juga 10 dari jaksa penuntut umum yang akan melihat bagaimana adegan per adegan. Ya, selain itu dari pengawas eksternal juga hadir, dari Komnas HAM juga sama, melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Sementara itu, mengaku tidak mendapatkan izin masuk dari Dirtipidum Bareskrim Polri untuk melihat langsung proses rekonstruksi di Perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan, rombongan pengacara keluarga Brigadir Yosua pulang meninggalkan lokasi rekonstruksi. Salah satu pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mempertanyakan mengapa pihak lain seperti LPSK dan pengacara tersangka boleh berada di lokasi. Ia menuturkan pihaknya memang tidak diundang untuk datang menyaksikan tahapan rekonstruksi. Namun pengacara keluarga korban berpatokan pada pernyataan Kapolri bahwa proses rekonstruksi berjalan transparan dan akuntabel. Ketika mau diadakan rekonstruksi, tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Kenapa diusir? Saya minta alasan hukumnya, karena kami juga sebagai penasihat hukum daripada korban berhak untuk melihat. Sekaligus pengen tahu apakah betul seperti itu peristiwanya atau tidak. Akan tetapi Dirtipidum tanpa alasan, kecuali pokoknya penasihat hukum daripada pelapor tidak boleh ada di dalam tempat rekonstruksi itu. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua berencana melaporkan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan untuk mengetahui proses rekonstruksi yang masih berlangsung di rumah Ferdi Sambo sore hari ini, kita segera bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Teddy Juhari, yang masih berada di lokasi. Teddy, sudah sampai mana proses rekonstruksi berlangsung dan apa hal menarik yang bisa Anda temukan di lapangan? Selamat siang Taufik, betul sekali bahwa sampai saat ini proses rekonstruksi masih terus berlangsung oleh pihak tim sus dari Mabes Polri yang menangani tewasnya kasus Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada 8 Juli lalu. Sebentar, sedikit saya informasikan Taufik, kalau kita merujuk ke beberapa waktu belakang, bahwa ini adalah rekonstruksi pertama yang dilakukan oleh tim khusus Mabes Polri, di mana memang kalau kita lihat beberapa waktu sebelumnya pernah dilakukan prarekonstruksi pada tanggal 23 Juli, namun saat itu prarekonstruksi dilakukan oleh bukan oleh kelima tersangka, namun diperankan oleh petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya. Dan kalau melihat dari kasusnya yang sudah terjadi 8 Juli 2022 dan hari ini 30 Agustus 2022, itu berarti kasus ini sudah dikerjakan kurang lebih selama 53 hari lamanya atau hampir 2 bulan. Kasus ini masih terus berjalan dan hari ini masih dalam tahap rekonstruksi pertama. Ada 2 lokasi rekonstruksi, tempat rekonstruksi dilakukan. Yang pertama adalah kediaman pribadi dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Jalan Saguling. Kemudian ada lokasi yang kedua adalah rumah dinas dari Ferdi Sambo yang ada di Kompleks Perumahan Polri di kawasan Duren 3. Dan saat ini kami sudah menerima informasi bahwa proses rekonstruksi di rumah pribadi dari Irjen Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ini masih berlangsung. Ada informasi juga bahwa mereka tengah mengskors atau break
untuk melakukan rekonstruksi di sana, dan kami yang ada di depan rumah dinas dari Irjen Polisi Verdi Sambo ini masih menantikan mereka yang tengah melakukan rekonstruksi di sana untuk datang ke TKP yang ada di sini. Kalau saya bisa ceritakan suasana di sini, Taufik, ini adalah gambaran dari para media atau wartawan, jurnalis yang menanti tim dari kepolisian dan juga semua yang terlibat dalam proses rekonstruksi untuk datang ke lokasi TKP kedua di rumah dinas dari Irjen Polisi Verdi Sambo. Saya juga melihat bahwa pengamanan ketat juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Ada sejumlah personil polisi dari Propam Polri, kemudian juga rumah dinas dari Irjen Polisi Verdi Sambo ini dijaga oleh satuan BRIMOB. Saya melihat mereka menggunakan senjata lengkap, berpakaian lengkap. Ada sekitar 5 orang personil BRIMOB dengan senjata lengkap yang menjaga bagian depan dari rumah dinas Verdi Sambo yang berada di sudut jalan dari Duren 3 Barat dan juga ada di jalan Duren 3 Utama. Sedikit juga saya tambahkan informasi mengenai suasana yang ada di sini, Taufik, bahwa jalan atau akses ini ditutup untuk kegiatan umum. Hanya warga yang ada di sekitar lokasi yang bisa mengakses keluar masuk. Tapi untuk umum atau untuk masyarakat umum ini tidak diperkenakan masuk karena pintu gerbang dari kawasan ini dijaga oleh petugas kepolisian. Akan didata siapa saja yang melakukan aktivitas keluar masuk di sini selain kemudian pihak-pihak terkait termasuk para jurnalis yang ada di sini. Taufik. Awak media, seluruh masyarakat juga menantikan apakah proses rekonstruksi ini akan menemukan bukti-bukti baru terkait reka adegan per adegan sehingga terbunuhnya Brigadir Yosua. Terima kasih Teddy, koresponden CNN Indonesia atas laporan Anda. Sementara itu, rekonstruksi dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua diawali dengan kejadian di Magelang yang digelar kepolisian di kediaman tersangka PC di rumah Saguling. 16 adegan diperagakan 4 tersangka. Mulai dari peristiwa tersangka Kuat Ma'ruf melihat almarhum Brigadir Yosua bersama tersangka PC, penyerahan senjata milik almarhum Brigadir Yosua, hingga seluruh rombongan tersangka berangkat ke Jakarta. Disiarkan live akun YouTube Polri TV Radio, rekonstruksi kejadian di Magelang ini menghadirkan tersangka Putri Chandrawati, Brigadir Rizky Rizal, Brigadir Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Tersangka Putri Chandrawati tanpa mengenakan baju tahanan sedang tidur di kamar. Di dalam kamar ini juga almarhum Brigadir Yosua bertemu dengan tersangka Putri Chandrawati. Dalam adegan lain terlihat Kuat Ma'ruf, Rizky Rizal berturut-turut menghadap ke Putri Chandrawati. Adegan pun dilanjutkan dengan tersangka Ricky Rizal menyerahkan senjata milik almarhum Brigadir Yosua kepada Barada Richard. Kemudian Brigadir Ricky Rizal bertemu dengan almarhum Brigadir Yosua. Almarhum Brigadir Yosua lalu menghadap tersangka Putri Chandrawati yang masih berada di kamar. Setelah itu Putri nampak menelpon yang dalam BAP Putri mengaku menghubungi suaminya, tersangka Verdi Sambo yang sudah ada di Jakarta atas perbuatan yang dilakukan almarhum Brigadir Yosua. Terakhir pada adegan ke-16 Brigadir Ricky memberikan senjata milik Brigadir Yosua kepada Barada Richard. Barada Richard kemudian masuk ke dalam mobil duduk di kursi depan. Tersangka PC duduk di kursi belakang bersama seorang asisten. Dikemudikan tersangka Kuat Ma'ruf, rombongan kemudian berangkat dari Magelang menuju Jakarta. Disiarkan langsung akun Polri TV melalui kanal YouTube Verdi Sambo, tersangka dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi 35 adegan di kediamannya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dengan tangan di borgol, Verdi Sambo melakukan adegan demi adegan mulai dari menerima laporan dari tersangka Ricky, Kuat, dan Barada E hingga membunuh korban Brigadir Yosua. Adegan di rumah Saguling bermula dari kedatangan 2 mobil rombongan Putri Chandrawati dari Magelang. Putri Chandrawati tiba lebih dulu menyusul Ricky dan Yosua di mobil terpisah. Tersangka Verdi Sambo, Putri Chandrawati
Barada Richard yang membawa senjata laras panjang Kuat Ma'ruf kemudian bertemu bersama-sama di ruang atas yang berada di lantai 3. Sambo kemudian bertemu dengan Barada Richard, sementara Putri Chandrawati ada di ruang terpisah. Usai bertemu dengan Richard, Sambo kemudian berbicara 4 mata dengan istrinya. Sambo kemudian bertemu 4 mata dengan ajudannya, Brigadir Riki. Barada Richard dan Brigadir Riki kemudian bertemu di luar rumah. Tak jauh dari keduanya ada korban almarhum Brigadir Yosua dan tersangka Kuat Ma'ruf. Tersangka Riki dan Richard lalu masuk ke dalam rumah. Tersangka Richard terlihat membawa pistol. Richard kemudian bertemu Sambo di lantai 3 di ruangan yang sama secara 4 mata. Tak lama kemudian Putri Chandrawati ikut berkumpul dan berbicara dengan Barada Richard. Tersangka Richard pergi ke garasi mengambil tas berisi pistol dari laci dashboard mobil. Sambil membawa pistol di dalam tas, Richard kemudian menemui tersangka Richard dan Kuat Ma'ruf di luar rumah. Ketiga tersangka kemudian kembali masuk ke dalam rumah Ferdi Sambo di Saguling. Jika berdasar pemeriksaan, Ferdi Sambo mengakui meminta Riki Rizal untuk membunuh Brigadir Yosua. Namun Riki Rizal menolak. Ferdi Sambo kemudian memerintahkan Barada Richard. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati diketahui menawarkan uang 1 miliar rupiah untuk Barada E dan 500 juta masing-masing untuk Brigadir Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Yang tersimpan di dalam